البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Tak ada lagi ini dah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammadin abdika wa rasulik wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Kita di akhir-akhir muka surat 144. Ini masih ucapan siapa? Imam Ibnu Rajab kah? Oh, Imam Al-Halimi. Dari Syarah Sahih Bukhari ini, wa qad yujadu linul mangkib fi man ghairuhu afdalu nafsan wa dinan min. Dan terkadang didapatkan kelembutan pundak pada orang yang mana orang yang lainnya lebih utama jiwanya dan agamanya dari dia. Yaitu apa? Lebih kukuh agamanya, lebih taat pada Allah dan Rasulnya. Hanya saja untuk orang yang ini pundaknya lembut ketika sedang di dalam sholat. Apakah menunjukkan berarti orang ini berarti orang yang terbaik, yang lain kalah? Tentunya tidak sedemikian mutlaknya, tetapi dilihat dari satu sisi. Dia lebih baik dari satu sisi, dari sisi yang lain orang lain lebih baik dari dia. Wa innamahu kalamun arabiyyun yutlaqu alal hali wal waqt. Hanya saja kalam-kalam Nabi tadi itu adalah kalam Arab yang diberikan terhadap suatu keadaan dan suatu masa. Iya, tidak secara mutlak. Ala ilhaqis syai' al-mufaddal, yaitu menggabungkan, menggandengkan sesuatu yang diutamakan bil a'malil fadilah, dengan amalan-amalan yang utama, ala anahu afdal min kadza wa kadza, dengan gambaran bahwasanya dia itu lebih baik, lebih utama daripada ini dan itu. Iya, bukan secara mutlak. La min kulli syai'in ghairih, bukan dari segala sesuatu yang selain dia. Wa yuqalu fil masal, dan dikatakan di dalam perumpamaan, azhadun nasi fil ali jiranuh, orang yang paling tidak memerlukan orang alim adalah tetangganya. Iya, sebagaimana dinukilkan oleh Al-Khatib Al-Baghdadi rahimahullah dalam Al-Jami' li Akhlaqir Rawi, penukilan dari kalam-kalam salaf. Kebanyakan muridnya justru apa? Dari luar, dari tempat yang jauh, dari para ghuraba. Tetangganya sendiri malah tidak banyak belajar, seperti yang dialami oleh Syu'bah ataupun beberapa muhaddisin yang lain. Ini istilahnya seperti itu. Tapi apa? Waqad yakunu fiman ba'uda anhu man huwa ashad. Padahal boleh jadi di tempat yang lebih jauh dari jiran tadi ada yang lebih zuhud, yaitu lebih tidak memerlukan orang alim. Wa akdzabun nasi, kalimat yang lain, wa akdzabun nasi al-qarib, orang yang paling pendusta adalah kerabatnya, yaitu berani berdusta atas nama saudara maranya sendiri. Ini istilah orang Arab saja. Walaupun mungkin di belahan bumi sana ada yang lebih pendusta dari dia, tapi ini istilah orang Arab menunjukkan yang berpotensi lebih banyak dusta adalah justru orang yang dekat dengan dia dan semacam itu. Seperti di zaman Nabi yang paling pendusta justru siapa? Yaitu Abu Lahab. Padahal dia adalah pakciknya Nabi sendiri. Tayyib. Menuduh Nabi Muhammad gini. Padahal dialah yang pendusta dengan tuduhannya itu. Fayutlaqu alal ghaib. Maka kalimat seperti ini diberikan kepada orang yang tidak hadir di situ. Wa ala makna anna ulaika min azhadin nas. Dan juga diberikan kepada makna bahwasanya orang-orang tadi termasuk. Jadi bukan
orang yang paling zuhud, tapi termasuk dari orang yang paling zuhud, bukan secara mutlak. Kemudian wahadha min akdzabihim, karib kerabat yang ini termasuk orang yang paling pendusta, bukan paling pendusta secara mutlak. Dan ini akan kita dapatkan di dalam syarah-syarah kitab-kitab sunnah. Af'al maksudnya adalah min af'ali, ada lafadz min. Tayyib, maknanya itu. Selesai dari al-minhaj fi syu'abil iman, kayak al-halimi. Wa yustafadu minal bahsil mutaqaddim, dan diambil faidah dari pembahasan yang lampau, ahamiyatu ruju'i ilal ulama irrasikhina fil ilmi, pentingnya kita merujuk kepada para ulama yang mendalam ilmunya, fil jam'i bainal adillati sahihah, di dalam menggabungkan di antara dalil-dalil yang sahihah, agar tidak seperti Khawarij memakai dalil-dalil yang meniadakan syafaat untuk mengatakan syafaat yang betul-betul tidak ada. Atau seperti apa kebalikannya, yaitu orang-orang Murji'ah menetapkan syafaat secara mutlaqah sampai-sampai apa? Dosa itu tidak mengurangi keimanan dan seterusnya. Karena mereka tidak merujuk kepada ar-rasikhuna fil ilm di dalam menggabungkan dalil-dalil. Thayyib. Wa huwa sabilul ulama'il muttabi'ina lil asar. Dan ini adalah jalan para ulama yang mengikuti asar-asar. Biduni tamassuki bi ba'dil ahadits wa ilgha'il ukhra. Tanpa sikap apa itu? Berpegang pada sebagian hadis dan membuang yang lainnya. Ma'imkaniyatil jama'. Padahal memungkinkan untuk dijamakkan. Hanya saja apa? Ya ma'ruf bahwasanya ulama bukan hanya orang-orang tertentu. Sejak dulu kita dituduh oleh para hizbiyun dari kalangan Luqmaniyun ataupun yang di Mesir, kalian menganggap ulama kalian hanya yang di situ saja. Enggak, kita tidak seperti itu. Tayyib. Praktek menunjukkan bahwasanya kita tidak menganggap ulama hanya 1-2 orang. Tayyib. Qala al-Imam Al-Halimi rahimahullah, fa hadza huwal wajh fi takhriji hadhil akhbar. Inilah sisi dikeluarkannya hadis-hadis tadi, yaitu memahaminya dalam bentuk yang seperti ini. Wa huwa sabilu ahlil ilm, dan inilah jalannya ahli ilmu, al-muttabi'ina lil asar, yang mengikuti asar-asar. Wallahu a'lam. Ya, menerapkan kaidah yang telah diketahui. Tayyib. Dan kita akan mendapatkan itu di dalam apa? Fathul Bari, sering diingatkan oleh Al-Hafidz seperti itu. Tatkala orang-orang misalnya apa? Orang-orang Ahnaf mengatakan hadis ini mansukh, maka beliau mengatakan i'malu dalilain aula min ilgha'i ahadihima ma'a imkaniyatil jama'. Mengamalkan 2 dalil itu lebih utama daripada membatalkan salah satunya selama masih mungkin untuk dijamakkan. Thayyib. Wallahu a'lam. Kemudian wa huwa tamamu kalamil Imam Al-Qaffal rahimahullah. Dan ini adalah kelengkapan dari ucapan Imam Al-Qaffal rahimahullah dari kalangan Syafi'iyah. Selesai dari Al-Minhaj. Wa yusta'adu minal hadis, diambil faedah dari hadis tadi, al-hasu ala idha syiaril Islam. Anjuran untuk menampilkan syiar-syiar Islam. Di antaranya apa itu? Menebarkan salam. Li'anna salam min syiari hadatin, karena salam termasuk dari syiar agama ini. Jangan setelah kita lama belajar tahu-tahu menjadi orang yang sombong, ingin apa? Junior lah yang menyalami, kita senior menunggu dia salam. Jangan seperti itu. Walaupun terkadang kita yang biasanya orang-orang ghuraba itu semangatnya kuat sekali, yang baru mengaji atau baru masuk Islam, semangat sunnah, tapi setelah masuk ke pondok-pondok tertentu dia akan heran, kenapa malah banyak yang mematikan sunnah. Dan itu sering kita dapati, yaitu apa? Justru semangat menghidupkan sunnah ada pada dari kalangan ghuraba. Tapi ketika kita pergi ke pondok-pondok tertentu, malah apa? Kita heran, kenapa justru orang yang lama malah mematikan sunnah ini, mematikan sunnah itu, dan seterusnya, dan ingin dilayan. Tentunya ini bukan contoh yang baik. Tayyib. Mestinya apa? Semakin tinggi ilmu, semakin mempraktekkan sunnah, menebarkan syiar-syiar Islam. Qala al-Imam Sun'ani rahimahullah wa qauluhu man arafa wa man lam ya'rif.
mengucapkan salam kepada orang yang dia kenali dan orang yang tidak dia kenali. La takhussu bihi ahadan. Jangan engkau mengkhususkan salam kepada seseorang takabburon wa tasonnuan, karena sombong, hanya menyalami orang yang besar dan tidak mau menyalami orang yang lebih kecil. Wa tasonnuan, yaitu bergaya. Kalau ke anak kecil sombong, kalau ke orang besar baru bergaya, tawadhu dan sebagainya. Dan itu sudah sering dilihat di berbagai pondok, banyak yang orang seperti itu. Bukan semua, tapi kita merasa heran, kenapa Anda macam ini dan seterusnya. Kalau jumpa ulama baru dianggap tawadhu, sampai nanti ditulis oleh ulama itu, ini Ustadz Fulan ini sangat tawadhu. Tapi orang-orang yang jumpa dia tiap hari tahu tak seperti itu. Taib. Jelas orang yang di negeri sendiri lebih tahu daripada orang yang sekitar berkunjung sekali dua kali. Wa mura'atan li ukhuwatil muslim. Lompat. Bal ta'ziman, tapi hendaknya dia melakukan itu karena mengagungkan li syiaril Islam, mengagungkan syiar Islam. Wa mura'atin, tadi ada li ya. Wa mura'atin li ukhuwatil muslim, dan memelihara, memperhatikan persaudaraan muslim. Tentunya sunnah bukan hanya salam, tapi juga perkara-perkara yang lain, menjaga nikmat Allah. Ketika ada suapan yang jatuh dan mungkin dibersihkan, kita bersihkan. Kalau tidak mampu baru diberikan kepada hewan, bukan malah sunnah itu dimatikan dan seterusnya. Baik, selesai dari at-tahbir. Wa yustafadu minal hadis, diambil faedah dari hadis ini, annal Islam ja'a hasan ala jtima'in nas alal khair. Bahwasanya Islam itu datang dalam keadaan menganjurkan, memberikan semangat untuk manusia itu berkumpul di atas kebaikan. Didit tafarruq, bertentangan dengan perpecahan. Nah, makanya paling tidak kita menebarkan salam, kalau mampu memberi makan, tapi minimalnya adalah menebarkan akhlak-akhlak yang baik. Famin usuliddin al jama'atu al munafiyatu lil furqah. Termasuk dari dasar-dasar agama adalah persatuan, tapi persatuan di atas apa? Di atas hablullah, yaitu tali Allah, yaitu Al-Qur'an. Mengamalkan Quran, bukan sekedar persatuan yang campur baur. Tayyib, yang menafikan, meniadakan perpecahan. Qala al-Imam Abu Ja'far At-Tahawi rahimahullah, wa narul jama'ata haqqan wa shawaba. Kami memandang, yaitu meyakini, al-jama'ah adalah benar dan tepat. Wal furqah zaighan wa adzaban. Perpecahan itu adalah pemesongan, zaig yaitu pemesongan, penyimpangan, dan siksaan. Tayyib, selesai dari Al-Aqidah At-Tahawiyah. Tayyib. Tapi kalau seperti itu, kenapa Nabi Musa mengatakan fafruq bainana wa bainal qaumil fasiqin, pisahkan antara kami dengan orang-orang fasik? Ya karena orang fasik mereka menempuh jalan-jalan yang menimbulkan perpecahan. Diajak jihad oleh Nabi Musa malah tidak mau, diajak ini itu malah durhaka dan seterusnya. Nah, maka Nabi Musa ingin dipisahkan dengan orang-orang yang justru merusak persatuan dengan sebab maksiat-maksiat mereka itu. Wa qala al-Imam Abu Sulaiman Al-Khattabi rahimahullah, fa ammal iftiraqu fil ara'i wal adyan. Adapun perpecahan di dalam pendapat-pendapat dan agama-agama, fa innahu mahdzurun fil uqul muharramun fi qadayal usul. Maka dia itu terlarang secara akal. Ya, akal tidak rela adanya perpecahan dan diharamkan di dalam peristiwa-peristiwa yang sifatnya prinsip. Qadaya yaitu peristiwa ya. Thayyib. Li'annahu da'iyatu dhalal, karena perpecahan akan menyebabkan timbulnya kesesatan. Tatkala misalkan Jaham bin Sofwan tidak mau mengikuti salaf yang mengajarkan untuk beriman pada asma wa sifat sebagaimana adanya, dia memilih jalan lain, akhirnya dia tersesat, memilih jalan lain. Tayyib, sehingga para ulama memfatwakan dia harus dibunuh, bukan malah nggak bersatu dengan dia biar kita baik-baik saja, bukan baik-baik saja, nanti dia menular ke anak-anak. Kalau Jaham bin Sofwan sebagai daiyah dan sebagainya. Tayyib. Maka bukan persatuan yang campur seperti orang-orang yang lembek itu. Tayyib. Wa sababu ta'tili wal ihmal,
menyebabkan adanya taktil, yaitu dikosongkannya kebenaran, wal ihmal, ditelantarkannya kebenaran. Tayyib. Walau turikan nasu mutafarriqin, seandainya orang-orang dibiarkan tercerai-berai, tidak diajak untuk kembali kepada ajaran yang benar, la tafarraqatil ara'u wan nihal. Niscaya pendapat-pendapat akan bercerai-berai juga. Dan nihal, aliran-aliran kepercayaan, dengan alasan kalau di Indonesia apa? Akulturasi budaya, perpaduan budaya, atau istilahnya apa itu? Istilahnya apa itu? Istilah yang lain itu sudah lupa. Toleransi. Akhirnya tidak ada amar ma'ruf nahi mungkar, tidak ada sikap keras kepada orang yang berpemikiran komunis lah atau yang lain-lain itu. Dengan alasan tak apa, kita Bhinneka Tunggal Ika atau apa. Dan ini batil. Kalau terkait dengan agama, kalau terkait dengan dunia, oh, saya lebih suka singkong, saya lebih suka ubi kayu, saya lebih suka roti. Itu terserah. Tapi untuk masalah agama, wajib kembali ke dasar yang betul. Walaka suratil adiyanu wal milal, dan niscaya aliran-aliran, niscaya agama-agama sama ya, milal dan adian sama, tapi milah itu agama yang sudah menjadi tradisi, yang sudah diamalkan. Agama-agama itu menjadi semakin banyak, walam takun faidatun fi bi'satir rusul, dan tidak terbentuk faidah dari diutuskannya para rasul untuk mencegah kebatilan dan mengajak orang bersatu di atas kebenaran. Selesai dari Al-Uzlah. Wa qala Syekhul Islam rahimahullah, kana min usuli ahli sunnati wa jamaah luzumul jamaah. Termasuk dari prinsip-prinsip ahlu sunnah wa jamaah adalah setia kepada al-jamaah. Tayyib. Jamaah telah kita lewati, kalam dari ucapan dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu an, al-jamaah ma wafaqal haq. Jamaah adalah yang sesuai dengan kebenaran. Wa ingkung tawahdak, walaupun engkau sendirian. Karena hakikatnya berjamaah dengan Nabi dan para sahabat. Karena apa? Setia di atas athar. Tayyib. Selesai dari Majmu'ul Fatawa. Wa min asbabil jamaah al-ulfah. Termasuk dari sebab jamaah persatuan adalah adanya kemesraan. Wa min wasailil ulfah ita'amut ta'am. Termasuk dari sarana-sarana kemesraan adalah memberi makan. Dan ini biasa kita amalkan. Kita dalam artian manusia, kalau lihat ada teman yang sedang marah-marah, biasanya apa? Tak payah marah, jom kita ke kantin, kita makan-makan. Nah, coba cerita. Biasanya setelah makan jadi apa? Tenang, tak lagi apa? Berasap kepalanya. Diajak makan dulu biar tenang dulu. Timbul ulfah. Dan itu baik, bukan dengan niat rasuah, tapi ya apa? Lihat keperluan dia. Jelas kalau rasuah haram. Wa basis salam, dan menebarkan salam. Wa qala al-qadhi Iyad rahimahullah, wa hadza haddun minhu sallallahu alaihi wasallam. Kalam Nabi ini, yaitu apa? Hadis Abdullah bin Amr ibnul As, ini adalah anjuran, penyemangatan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam ala ta'lifi qulubil mu'minin, untuk melunakkan hati-hati kaum mukminin. Seperti apa? Orang-orang Badui yang sering musuhi Nabi, tapi setelah Nabi sering memberikan hadiah, akhirnya jadi luluh, akhirnya masuk Islam, dia selamat dari neraka. Tayyib. Wa anna afdala khuluqihim al-islamiyah, dan hadis ini menunjukkan bahwasanya akhlak Islamiyah mereka yang paling utama ulfatu ba'dihim ba'da, kemesraan sebahagian mereka dengan sebahagian yang lain. Kemesraan karena apa? Ukhuwah Islamiyah, bukan hanya mesra karena di Petronas, tapi apa? Di semua tempat. Petronas kan mesra ya. Tapi jelas ini keagamaan. Wa tahabbubuhum, yang akhlak yang paling utama juga adalah berusaha mencari cinta sesama saudara. Ulama yang sebut suka tahabub siapa? Imam Ibnul Qayyim, disebutkan dalam biografinya. Walaupun kalau dalam menulis buku beliau kata-katanya keras terhadap taklid, tapi dalam kehidupan sehari-hari beliau berusaha untuk apa? Mendatangkan kecintaan teman satu sama lain. Wa tawadduhum, saling cinta. Wastijlabu ma yu'aqidu dzalika bainahum, dan berusaha untuk mendatangkan perkara yang menguatkan kecintaan tadi di antara mereka, bil qauli wal fi'il, dengan ucapan dan perbuatan. Wa qad hadda sallallahu alaihi wasallam ala tahabbubi wa tawaddud,
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah menganjurkan untuk kita saling mencintai dan menyayangi. Ini hampir sama ya kalimatnya. Wa asbabihima, yaitu melakukan sebab-sebabnya. Minat tahadi, yaitu saling memberikan hadiah. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari di dalam Al-Adabul Mufrad. Hadisnya Hasan li ghairi. Hadis Abi Hurairah itu. Tahadau, tahabu. Hendaknya kalian saling memberikan hadiah. Niscaya kalian saling mencintai. Taib. Wa ito'amut. Wa ito'amit to'am. Saling memberikan makanan. Taib. Antar tetangga, antar jiran, antar karib kerabat. Taib. Tapi lillahi ta'ala. Bukan karena mengaim anak tetangga tentunya. Lillahi ta'ala. Wa ifsya Islam. Menebarkan salam. Wa nahyin, dohirnya gitu ya, karena tadi ada min kan. Wa nahyin an abdatiha, dan larangan dari yang kebalikannya. Minat taqatu, saling memutuskan hubungan. Wa tadabur, saling membelakangi. Wa tajassus, yaitu mencari berita untuk diri sendiri, untuk orang lain. Berita tapi apa? Niat buruk. Wa tahassus, mencari berita untuk diri sendiri. Intinya apa? Mengintai, memata-matai. Apa hukumnya membeli apa itu nadur? Nadur itu apa ya? Apa itu? Teropong. Halal, tapi kalau untuk mengintai tetangga jangan, tak boleh. Untuk mencari-cari aib kekurangan tetangga itu tak boleh tentunya. Wan namimah, jadi batu api, adu domba. Wadhil wajhain, memiliki dua wajah. Tayyib. Wal ulfah ahadu faraididdin. Kemesraan itu adalah salah satu dari kewajiban agama. Karena tujuannya adalah agar terbentuk ijtima. Tatkala ijtima itu wajib, maka sarana-sarana ke situ juga wajib. Wa arkanis syariah, termasuk dari rukun-rukun syariat. Makanya disyariatkan adanya zakat, karena ini juga menimbulkan kemesraan di antara kaum muslimin. Wa nizami syamlil Islam. Nizam yaitu peraturan untuk syamlil Islam, kesatuan Islam. Wa fi badli salam, dan di dalam usaha untuk menebarkan salam. Liman arafta wa liman lam ta'rif, orang yang Anda kenali dan orang yang tidak Anda kenali. Ikhlasul amali fihi lillahi ta'ala, menunjukkan adanya keikhlasan amalan di dalam apa itu? Salam tadi untuk Allah Ta'ala. Orang yang tidak kita kenal pun kita salami. Ya, ini menunjukkan apa? Ikhlas. Usaha untuk ikhlas. Tayyib. La musona'atan, bukan karena bergaya. Kalau dengan orang yang tidak dikenal tak mau salam, tapi untuk orang yang sangat dia hormati baru mau salam. Boleh jadi ini musona'ah, yaitu sekedar bergaya saja. Mungkin ya biar orangnya tidak marah pada saya salamilah, bukan karena itu. Wala apa ini ya kira-kira ya? Mulikon, malkon. Tayyib. Malkon yaitu apa? Tamallukon, yaitu bermanja-manja. Bukan niatnya adalah tamalluk, bermanja-manja, meminta kemesraan, tapi memang lillahi ta'ala. Tamalluk yaitu bermanja-manja atau mencari muka. Liman ta'rifu, untuk orang yang Anda kenal. Duna man la ta'rif, tanpa menyertakan orang yang tidak Anda kenali. Wajah fil hadis, datang dalam hadis. Inna salam akhiru zaman yakunu ma'rifah. Sesungguhnya salam di akhir zaman itu hanya untuk orang yang dikenal. Tayyib, takhrijnya telah Anda sebutkan di sini dan telah Anda bahas di dalam kitab khusus tentang tanda-tanda hari kiamat itu. Ya, takhrijnya agak panjang, boleh dilihat sendiri. Kesimpulannya sahih dia. Tapi tak perlu sampai berlebihan seperti budayanya sebagian orang-orang kufar. Jumpa wanita manapun diajak salam, tak boleh macam itu. Walaupun sekarang salamnya tak sampai jabat tangan kan, tapi nggak tahu apa gini gitu. Tetap saja itu tak boleh sentuhan dengan yang bukan mahram. Wa fihi ma'adzalik, dan di dalam ibadah tadi, badlus salam tadi bersamaan dengan faedah-faedah yang tadi, istimalu khuluqit tawadhu, yaitu mempergunakan akhlak ketawaduan. Masing-masing berlomba-lomba mendahului temannya di dalam memberikan ucapan salam. Wa ifsya'u syi'ari hadhil ummah, dan menebarkan syiar umat ini. Kalimat salam, bukan kalimat itu hello, good morning, bukan itu. Tapi syiar Islam.
Kita punya syiar Islam, tidak memerlukan syiar orang-orang kafir. Min lafdis salam, berupa lafaz salam. Wa min qawlihi afsus salama bainakum, dan berdasarkan hadis yang lain, tebarkan salam di antara kalian. Abi Hurairah inda Muslim. Kita tambah sedikit lagi. Wa qala al-qadhi Ibnul Arabi al-Maliki, ulama tahun 500-an, rahimahullah, faidatu syuyu'il mahabbah, faedah tersebarnya kecintaan bainal khalq, di antara para makhluk adalah iktilaful kalimah, kedekatan kalimat, fata umul maslahah, sehingga kemaslahatan itu menjadi menyeluruh, wataqaul muawanah, sehingga terbentuklah sikap saling menolong, karena sudah saling dekat akhirnya mudah untuk dimintai bantuan dan pertolongan, atau tanpa diminta pun saling membantu, mungkin tatkala ada bencana alam dan sebagainya. Wa tadharu sya'airuddin, dan menjadi nampaklah syiar-syiar agama ini. Wa tuhzakah itu akhirnya ya. Wa tuhza zahratul kafirin, dan terhinakanlah bunga-bunga orang-orang kafir. Karena ada syiar Islam, maka syiar kekufuran menjadi melemah. Wa yu'inu ala dzalik, dan yang membantu terhadap terlaksananya amalan ini, wa yatadammanuhu, dohirnya gitu ya, tadammanuhu, pakai tanpa titik dua mestinya, karena fi'il mudhari mestinya. Qiyamu ba'dihim ala ba'din bihuquqihim, termasuk yang membantu ini adalah satu sama lain saling memenuhi hak saudaranya, saling membantu walaupun belum diminta, langsung membantu hak saudaranya itu. Hasba ma qulna, sesuai dengan yang kami sebutkan anifan, baru saja dalam kitab beliau, tapi bi'aunillah, dengan pertolongan Allah, dohirnya titik. Kemudian wa min asbabil jannah, termasuk sebab orang masuk surga adalah ifsya'us salam, ditebarkannya salam. Hadisnya hadis Abi Hurairah itu, la tadkhulul jannah hatta tu'minu wa la tu'minu hatta tahabbu, sampai akhir yang hadis tadi itu. Awala adullukum ala syai'in idza fa'altumuhu tahabbtum afsus salama bainakum. Kalian tidak masuk surga sehingga kalian beriman, dan kalian tidak beriman sehingga kalian saling cinta. Maukah kalian aku khabari dengan suatu amalan yang jika kalian mengerjakannya kalian menjadi saling cinta? Tebarkan salam di antara kalian. Selesai dari kitab Aridatul Ahwadhi. Tayyib ilahuna wallahu a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Jazakumullahu khairan.